Apa kabarmu hari ini saudara-saudara? Tentunya luar biasa karena hidup dalam Kristus. Jangan lupa subscribe buat yang baru bergabung, tekan tanda loncengnya agar Anda bisa terus berlangganan channel ini. Saudara-saudara terkasih, pada tayangan berikut saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan kesaksian perbincangan seorang yang awalnya tidak mengenal Kristus, tapi akhirnya ia terpanggil menjadi pengikut Kristus. Seperti kita ketahui, kita semua terlahir hanya mengikuti agama dari orang tua kita. Kita baru akan menentukan pilihan beragama saat kita mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Mari saksikan saja untuk memperdalam iman kita. Ya, karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu, ya saya baca Al-Quran. Karena nggak ada Alkitab, ya dibaca saya baca Al-Quran. Al-Quran. Karena ya nggak tahu lah, ya yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Salam sahabat semua dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, dan latar belakangnya adalah seorang Muslim yang taat pada waktu itu dan saat ini sudah hijrah. Ya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Orang pintar itu, orang yang mengerti kebenaran pasti hijrah. Untuk itu pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan hambanya. Salam, hambanya apa kabar? Salam Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sebelum terima Yesus sama setelah terima Yesus, tentunya ada suatu perubahan ya. Ya, puji Tuhan. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, ya atas kehendak dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan, ya, karena Tuhan yang mencari, iya kan? Iya, jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya. Memang secara dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya dia menyatakan bahwa dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Oh. Lalu tangannya seperti ini. Oh. Lalu dia dalam penglihatan. Dari penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Oh, sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud, Luar lalu biasa. saya didatangin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja, karena saya pikir gini. Itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud, ada aja gangguan-gangguannya kan. Iya, tapi ya yang kedua itu dia datang lagi. Pribadi yang sama. Yesus Kristus. Jadi itu. saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Iya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu perintahnya, Itu baca Alkitab. perintahnya. Dan akhirnya? Ya, karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu, ya saya baca Al-Quran. Karena nggak ada Alkitab, ya dibaca saya Al-Quran. baca Al-Quran. Karena ya nggak tahu lah, ya yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Saya juga nggak ngerti itu siapa yang datang ke saya, tapi ya puji Tuhan, pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk sekarang ini. Iya. Setelah tahu, melalui membaca tentunya ya. Iya. Kan punya hanya Al-Quran waktu itu dibaca. Ya. Dan pemahaman tentang Isa Al-Masih itu yang di Al-Quran itu, atau setelah itu pengen tahu yang di Alkitabnya orang Kristen? Ya, saya tuh penting saya baca Al-Quran dulu. Artinya saya mempelajari Al-Quran dulu, lalu mantep, baru saya mengambil keputusan. Karena saya juga nggak sembarangan kan karena ini masalah keyakinan dan masalah kehidupan saya pada akhirnya di akhirat nanti kan. Apakah saya surga atau neraka? Nah itu kan menentukan, makanya saya tidak sembarangan untuk mengambil keputusan itu. Iya. Tapi setelah dipikirkan dengan pemikiran yang panjang tentunya ya. Ya, saya
renungkan, gitu kan. Lalu pada akhirnya saya mengambil keputusan saya ikut ini. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Luar biasa. Tentunya setelah ikut Isa Al-Masih ada perbedaannya ya. Sebelumnya kan taat sekali menjalankan ibadah, ritual-ritual dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah, itu kan tentunya juga merasakan sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau Isa Al-Masih itu, dan setelah kan tentunya ada suatu perbedaan ya yang dialami. Ya, pasti. Seperti apa itu? Ya, perbedaannya adalah dari sisi keyakinan saya lebih yakin tentang hidup ini, bahwa hidup itu harus pasti. Harus pasti. Terutama mengenai keselamatan itu harus ada kepastian. Apakah sebelumnya belum nggak ada kepastian? Kan mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan ya. Kalau kita berjanji, misalnya saya berjanji sama Bapak, kita ketemuan yuk di kota sana atau di kota sini, saya bisa aja ya, jika Tuhan menghendaki ya gitu kan. Jika Tuhan menghendaki ya kita bisa bertemu. Tapi kalau bicara masalah keselamatan, tunggu dulu. Keselamatan ini yang antara surga atau neraka. Dan saya percaya setiap manusia di muka bumi ini pastinya siapapun dia menginginkan surga. Semua. Karena surga itu adalah tujuan utama dari setiap manusia di muka bumi ini. Ya, dan untuk meraih surga itu, yang siapapun orangnya pasti tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Sehingga manusia ini memiliki banyak agama dan kepercayaan. Betul. Nah, tapi untuk menuju surga itu, jalan mana yang harus kita pilih? Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau kita nggak tahu jalannya menuju surga, ya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun orang bilang begini, banyak jalan menuju Roma. Iya. Ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Nah, itu yang jadi jalan menuju surga hanya satu. Hanya satu ya. Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang dipercayai oleh hambanya. Untuk saat ini. Dan juga saya. Ya, puji Tuhan. Artinya ada kepastian itu ya. Ada kepastian. Nah, setiap manusia butuh sebuah kepastian. Kalau tidak ada kepastian, pastinya orang itu tidak akan pernah melangkah. Betul ya. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, apapun profesinya, jabatannya, kehidupan sosialnya, itu pasti mau pengen kepastian gitu. Ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian ya tentunya dia tidak akan pernah jalan. Ada keraguan, ada ketimbangan, gitu tentunya tidak akan pernah melangkah gitu kan. Tapi ketika ada satu kepastian, dia pasti mengikut. Nah, itu saya. Dan itu ditemukan melalui Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jalan yang pasti. Karena dia ketika saya akhirnya ya, saya baca Alkitab dan menemukan akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan itu. Tidak ada orang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan itu. Ya. Itu yang saya bilang, banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju surga. Hanya satu. Tidak ada lainnya, tidak ada duanya. Dan itu luar biasa, sudah ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan hambanya ini. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ada kepastian itulah yang membuat hambanya ini ya giat sungguh-sungguh mengiring Tuhan, walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, ya tetap, karena ada satu tujuan yang pasti, surga kekalahan, sehingga tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai sekarang ini. Puji Tuhan ya. Saya mau kasih pesan untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada. Hidup ini jangan sampai kita mengalami sebuah penyesalan. Karena di dalam kehidupan kita ada 5 penyesalan. Yang pertama penyesalan satu hari, yaitu nasi sudah jadi bubur. Lalu penyesalan yang kedua itu penyesalan 1 bulan. Kalau kita salah potong rambut. 1 bulan saja ya. Nah, penyesalan yang ketiga itu penyesalan 1 tahun. Kalau kita tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Penyesalan yang keempat itu penyesalan seumur hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup. Pasangan hidup. Nah, kenapa? Karena di dalam Kristen itu karena maut ya. Tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Tidak ada poligami, yang ada mautlah yang bisa memisahkan. Lalu penyesalan yang kelima, ini penting. Nah, ini penting, yaitu dicatat. Penyesalan kekal. Apa itu penyesalan kekal?
kalau kita salah pilih juru selamat. Kalau kita salah pilih juru selamat, menyesalnya seumur hidup. Kekekalan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan. Tidak ada lagi, kecuali kalau dia memang mau datang. Nah, itu. Ya, selama nafas masih ada tentunya. Masih ada ya. Kalau tidak, ya akan menyesal selamanya. Akan menyesal selamanya gitu. Iya kan? Karena pasti ujungnya kan penghukuman kekal. Penghukuman kekal karena kita salah pilih juru selamat. Salah pilih juru selamat karena nggak jelas. Nggak jelas. Dan Yesus memberikan jalan yang jelas, yang pasti. Betul, betul. Iya kan? Nah, itu pesan dari hambanya. Ya pada saat ini, sahabat semua ya, bagi setiap sahabat semua yang saat ini mendengar perbincangan kami, ya, yang belum membuka hati terima Yesus, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya yakin Anda tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Yesus adalah jalan yang pasti, dan Yesus memberikan jaminan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Karena hanya ada dua jalan. Kalau nggak jalan ke neraka, jalan ke surga. Jalan ke surga sudah pasti hanya melalui Yesus Kristus. Baik. Nah, untuk yang sudah terima Yesus, apa pesannya? Untuk yang sudah terima Yesus, saya mau bilang begini. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia. Dan tetaplah komitmen. Tetap dalam komitmen. setiap hidup kita, terutama komitmen dalam iman kita, dalam keyakinan kita kepada Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah perbincangan saya dengan hambanya, Pastor Daeng Iksan Palopo, yang mantan dari Murtadin, seperti saya juga mantan dari Murtadin, menyaksikan pengalamannya bagaimana ya, perjumpaannya dengan Tuhan, dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan saat ini menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan yang luar biasa. Tentunya perbincangan kami ini menjadi berkat bagi setiap saudara semua dan menguatkan kita semua. Baik, terima kasih hambanya. Siap. Sudah memberi waktunya untuk berbincang-bincang, memberkati setiap sahabat semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam sahabat semua.